Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji dan hajah, jemaah Masjid Al-Ikhlas Kampung Aten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah jalannya orang-orang yang soleh-soleh sebelum kita terdahulu, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan jalannya orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridhoi. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Di masjid. Masjid ini adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Nabi SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Dan bahkan hadirin yang mulia, masjid ini adalah jantungnya suatu kampung. Kalau masjidnya hidup amalan, banyak orang sholat berjamaah, banyak orang yang suka ngaji, banyak orang melaksanakan sholat-sholat sunnah, banyak orang yang berzikir, banyak orang yang ikut majelis ta'lim, maka insya Allah kampung ini pun akan menjadi kampung yang berkah. Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu penduduk kampung mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Kumpul-kumpulnya kita akan Allah SWT berikan pertama yang namanya sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua, Allah SWT akan cucuri rahmat. Yang ketiga, para malaikat akan mengerumuni kita. Dan yang keempat, Allah SWT akan menyebut-nyebut nama kita di kalangan majelis yang mulia di sisi Allah SWT. Itulah jaminan bagi orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis zikir, duduk di dalam majelis yang menyebutkan, menceritakan kebesaran Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab zikir beliau, sebab pengorbanan beliau, perjuangan beliau, sehingga agama ini bisa sampai di kampung. Sehingga kita mengenal Allah SWT, kita mengenal apa itu Islam, kita yang mengenal apa itu halal, haram, kita mengenal apa yang baik dan yang buruk. Semua karena jasanya Nabi SAW dan orang-orang sepeninggal beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, kemudian orang-orang yang membawa agama sampai ke kampung kita. Mereka itulah orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Sebenar-benarnya berjasa orang-orang yang mengajarkan kita terhadap perkara-perkara agama. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saat ini kita sudah masuk bulan
Rajab, tepatnya tanggal 22 Rajab. 22 Rajab. Di bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga ini berbarengan, dan yang satu ini sendiri. Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah. Dua yaitu bulan Dzulhijjah. Ketiga yaitu bulan Muharram. Ini berbarengan. Dan tetapi yang satu ini sendiri saja. Ya, namanya bulan Rajab. Alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi menganjurkan kepada umatnya apabila masuk bulan Rajab, maka hendaklah perbanyak doa. Ini saya lupa baca doanya. Biasanya kalau di Tagung yang dibacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa yang sudah rindu bulan Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya rindu ya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT berfirman di surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah SWT adalah 12 bulan. Hari di mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang Allah SWT muliakan. Seperti tadi yang saya sudah sebutkan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terakhir bulan Rajab. Maka pada bulan Rajab ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW termasuk salah satunya puasa. Masuk bulan Rajab paling bagus kita puasa. Dia menganjurkan bahkan sampai 10 hari. Karena apa dia mulia? Bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Bulan Rajab bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban bulan untuk kita memupuk tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen amal. Jadi supaya kita betul-betul siap menyambut bulan Ramadan, maka kita sudah persiapkan dari bulan Rajab. Jangan nanti pas bulan Ramadan baru kita mau amal. Nah, biasanya nih Pak, orang kalau nanti bulan Ramadan baru mau sungguh-sungguh beramal, ini biasanya baterainya tidak lama. Baterainya tidak lama. Baterainya mungkin ya 3 hari, ya, pol-polnya mungkin sampai 10-15 hari lah. Terbukti apa? Kita lihat ketika hari pertama tuh masjid penuh. Kalau di sini Pak Ramadan sampai di mana Pak? Hari pertama bulan Ramadan. Bulan Ramadan jamaahnya sampai di mana? Sampai di luar. Iya. Sampai di gerbang ya. Tergantung di baterai T4 dan. Ya, jadi gitu ya. Jadi hari pertama biasanya penuh. Hari kedua mulai berkurang, hari ketiga mulai berkurang. Hari keempat softnya makin ke depan, Jadinya tinggal 1 soft saja. Nah ini kenapa bisa seperti ini hadirin mulia? Para ulama mengatakan bahwasanya karena kita di bulan sebelum bulan Ramadan kita tidak ada persiapan. Kita tidak ada persiapan. Jadi persiapannya dari bulan Rajab. Karena ini bulan untuk menanam. Nah, bulan Rajab ini kita sudah mulai puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, atau mungkin yang punya qadaan puasa cepat diselesaikan. Kemudian perbanyak sholat-sholat sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, duhanya dikencangkan lagi, sholat taubat, sholat hajat, sholat sunnahnya dikerjakan semuanya. Karena ini akan menguatkan rohaniah kita, sehingga kita akan semangat untuk berbuat kebajikan nantinya di bulan Ramadan. Begitu juga perbanyak zikir, perbanyak berzikir kepada Allah SWT dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berbaring, senantiasa ingat Allah SWT. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita doa dalam setiap saat dan keadaan. Bahkan
sahabat itu mensifati Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mutawasil azan. Beliau senantiasa itu risau, memikirkan keadaan umat. Kalau kita saat ini mungkin kita merisaukan rumah tangga kita, mungkin kita merisaukan usaha kita. Tetapi ada yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita ini punya pikir, punya risau umat, supaya umat ini berbondong-bondong memakmurkan masjid, supaya umat ini mereka ramai-ramai senang belajar agama, supaya umat ini ramai-ramai mereka baca Quran, mereka sholat sunnah, mereka berzikir. Itulah yang difikirkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan fikir dan risau Nabi SAW itu Allah SWT berikan juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita pada bulan Rajab ini kita menanam, ya, berbanyak baca Quran. Kemudian bulan Syaban kita menjaga amalan tersebut. Insya Allah nanti kalau masuk bulan Ramadan kita betul-betul siap dan baterai kita sampai akhir bulan, sampai akhir Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di dalam bulan Rajab ini pernah terjadi peristiwa yang besar yang tidak pernah terjadi kepada satu orang pun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi SAW tidak ada orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut, dan setelah Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada orang yang mengalami peristiwa tersebut. Apa yang mulia peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah Isra wal Mi'raj. Allah SWT tegaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat. Subhana itu Maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam bahasa Arab sesuatu itu kalau diucapkan subhanallah itu berarti menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, Allah SWT menceritakan perihal Isra Mi'raj ini dengan pembukaan dengan lafaz subhanalladzi, Maha suci zat, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah SWT? Kalau kita pikir secara nalar, ini mungkin tidak masuk akal. Ya. Kalau kita pikir secara nalar, ya, kita tidak mau menerima kekuasaan Allah SWT, maka hadirin yang mulia kita akan bimbang dengan yang namanya peristiwa tersebut. Tapi hadirin yang mulia Allah SWT tegaskan subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang memperjalankan hamba-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak orang-orang yang baru masuk Islam tuh ragu-ragu, sehingga mereka kembali lagi keluar dari Islam. Akan tetapi ketika Nabi SAW menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka beliau membenarkan, ya Rasulullah, seandainya engkau menceritakan yang lebih dari ini, saya percaya kepada engkau. Maka oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang benar imannya. Kenapa dia yang mulia? Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Yang mana jarak perjalanannya itu kalau kita pakai unta kurang lebih 14 sampai 16 hari. Perjalanan hampir setengah bulan. Akan tetapi hari yang mulia Nabi SAW ini mengalami perjalanan yang maha dahsyat. Bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa di Palestina sana sampai tembus langit ke-7, Sidratul Muntaha. Peristiwanya hanya terjadi dalam satu malam saja, bahkan tidak lama. Peristiwa yang begitu agung, yang kalau diceritakan begitu panjang, akan tetapi Nabi SAW itu mengalaminya hanya sebentar saja. Karena apa yang mulia, yang memperjalankan adalah Allah SWT yang Maha Kuasa. Hadirin yang mulia Allah SWT, sesungguhnya waktu dan tempat itu tidak berlaku di sisi Allah SWT. Kalau sudah Allah SWT izinkan, maka walaupun jauh perjalanan tersebut akan singkat sesingkat-singkatnya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kalau kita lihat, Masya Allah, ini jauh sekali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga orang-orang di sana begitu ragu.
Maka kita buat hadirin yang mulia suatu perumpamaan, suatu perumpamaan atau permisalan. Ada seorang menceritakan, ada anak balita masih kecil, umur di bawah 5 tahun, dia sudah sampai di puncak gunung. Dia naik ke puncak gunung. Kira-kira kita anggap ini perkara yang betul atau mustahil? Mustahil. Masa seorang anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, dia sudah bisa sampai ke puncak gunung? Maka ini tidak bisa kita nalar. Ada yang mau lihat, tapi kalau ada orang yang cerita, ini anak kecil, dia dibawa oleh bapaknya, atau dia dibawa oleh seorang pendaki yang sudah biasa naik turun gunung, maka otomatis kita akan percaya, karena anak ini dibawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu juga Rasulullah. Beliau ini bukan berjalan ke sana, tetapi diperjalankan. Tetapi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi mudah saja bagi idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Saking mudahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah maka jadilah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Rasulullah SAW. Jadi sebelum Rasulullah SAW mengalami perjalanan yang luar biasa ini, beliau ini mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ini hari mulia, Masya Allah, kita datang dakwah ke kampung, sudah disuguhin makanan hari mulia. Ketika Rasulullah SAW itu kata, bukan makanan yang beliau dapat, bukan dukungan yang beliau dapat, akan tetapi hari mulia, Nabi SAW itu diusir dari kampung ketika beliau berdakwah di Taif. Nah, hari ini Allah Ta'ala, sebelum beliau ke Taif, maka ada suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 10 kenabian, yaitu wafatnya 2 orang yang sangat mencintai Nabi SAW dan membantu perjuangan Nabi SAW. Yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dia wafat kurang lebih tahun 10 kenabian, yang senantiasa membela Nabi SAW, menghibur Nabi SAW, menguatkan Nabi SAW tua. Di tahun yang sama pula wafat juga paman Nabi SAW yang tercinta, yaitu Abu Thalib, yang senantiasa membela perjuangan Rasulullah SAW supaya orang-orang tetua-tetua orang-orang ini tidak mengikuti dakwah wafat pada tahun yang sama. Maka yang mulia itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan itu setelah pemboikotan selama 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi SAW itu diboikot di Syekh Abi Thalib, di celah Abu Thalib, celah gunung yang namanya celah gunung Abu Thalib. Di situ Nabi SAW itu diasingkan, diboikot, tidak boleh jual beli dengan keluarga Nabi SAW, tidak boleh berjual beli dengan para sahabat, tidak boleh saling menikahkan antara satu sama lain selama 3 tahun. Sampai-sampai yang mulia, para sahabat hanya memakan dedaunan yang mulia, sampai tepi bibir mereka berdarah-darah. Itu untuk mempertahankan agama yang ada pada diri mereka. Begitu kuatnya keimanan mereka. Maka jangan heran para sahabat digelari radhiyallahu anhu. Allah SWT ridho kepada mereka karena mereka begitu setia kepada Nabi SAW, membantu perjuangan Nabi SAW, rela hidup susah demi perjuangan Nabi SAW. Dia melihat ketika setelah wafat 2 orang ini, orang-orang Quraisy semakin keras lagi perlawanannya kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW itu berinisiatif untuk pergi berdakwah ke Taif, yang jaraknya kurang lebih 60 mil. 60 mil itu ya 100 kiloan. Itu jalan kaki dari mulia, bukan pakai mobil, bukan pakai motor. Zaman dulu nggak ada itu. Bahkan beliau jalan kaki ditemani oleh Zaid bin Sabit, anak angkat beliau. Zaid bin Haritha. Sampai di kota Taif tadi seperti yang saya sebutkan, sana ada namanya Bani Thaqif, ya, kabilah besar di Taif.
Mereka bukan menyambut Nabi SAW dengan baik, tetapi mereka malah mengusir dan mereka menyuruh anak-anak dan para perempuan-perempuan untuk melempari Nabi SAW dengan batu. Hadirin yang mulia, ketika Nabi SAW mendapatkan tempat untuk berteduh, maka beliau didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Ketika malaikat penjaga gunung datang, mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau engkau kehendaki, maka kami akan membenturkan atau membalikkan gunung yang berada di Taif ini sehingga menimpa kepada diri mereka, sehingga mereka binasa semuanya." Hadirin mulia, apa jawaban Nabi SAW? Kira-kira kalau kita ditawarin seperti itu bagaimana? Kita sudah dihinakan, dilempari, diusir. Kira-kira kita bagaimana? Kawan? Wah, mematikan aja semuanya tuh, ya kan? Baam. Itu gunungnya dibalik aja tuh. Ya sudah tidak tahan. Kesabaran kita setipis tisu dibelah 7 lagi. Tetapi Nabi SAW itu merupakan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan liman kana yarjullah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah wal yawmal akhir dan beriman kepada hari akhirat. Maka Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika ditawari malaikat supaya dibenturkan, dijatuhkan gunung itu, disukut di orang-orang Taif, Bani Tsaqif waktu itu. Maka hadirin mulia, apa Nabi SAW katakan? Ya Allah, janganlah engkau menyiksa mereka, fa innahum la ya'lamun. Allahumma fil liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka berbuat begitu karena mereka tidak tahu. Nabi SAW memaafkan karena mereka tidak tahu. Jangan seperti kita yang mulia. Mungkin kadang-kala orang tidak tahu kedudukan kita, tidak tahu diri kita. Nah, kita kasih tahu, kamu tidak tahu siapa saya. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jangan kita membanggakan diri, menyombongkan diri kepada saudara-saudara muslim, pada manusia. Hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Karena kita ini cuma hambanya Allah SWT. Hadirin mulia, kemudian beliau SAW menangis berdoa, Ilahi askudu wa du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Ilahi askudu fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepada Engkau lah aku sampaikan, aku adukan kelemahan, wa qillata hilati, sedikitnya kemampuan, wa hawani 'alan nas, dan aku dipandang hina oleh para manusia. Ya Allah, selama saya berbuat seperti ini, Engkau ridho kepada saya, maka saya tidak peduli. Kalau ubali, saya tidak peduli. Hadirin mulia, itulah Nabi SAW punya sifat yang pemaaf, yang penyayang, yang penyantun, sehingga hadirin mulia ketika Nabi SAW ini selesai berdakwah di Taif, beliau sampai di Mekah, lalu malaikat Jibril pun memberikan hadiah. Nabi SAW diundang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah terbesar, al-musyahadah ba'dal mujahadah, menyaksikan zatnya Allah SWT setelah beliau ini bermujahadah, bersusah payah. Jadi ya, Isra dan Mi'raj ini merupakan hadiah yang besar yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Jadi mulia, kalau hadiah itu besar atau perintah itu mulia, perintah itu agung, kira-kira perintah itu, misalkan seorang presiden, dia mau memberikan titah atau perintah kepada panglimanya. Kira-kira presiden ini mau datang ke sawah atau datang ke kantornya panglima, dikasih perintah itu, atau panglima itu diundang ke istana? Maka presiden atau raja akan mengundang panglimanya ke istana, karena ini perkara mulia. Nah, mungkin perkara mulia dia kasih di sawah, ini ada tugas saya nih, tidak mungkin. Karena agung resmi, maka dia diundang ke istana. Hadirin mulia Allah SWT, maka Rasulullah SAW diundang oleh Allah SWT untuk menerima perintah Allah SWT yang agung. Kalau perintah-perintah Allah SWT yang lain, Allah SWT wajibkan di bumi. Nah, sholat, zakat, puasa, haji, itu Allah SWT wajibkan. Allah SWT berikan kepada malaikat Jibril
Malah malaikat Jibril turun ke bumi diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi khusus salat, maka Allah SWT langsung memanggil Rasulullah